Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat dan semangat dalam belajar ya. Baiklah, kita lanjutkan anak-anak. Kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Pembelajaran 3 dan 4 oleh ibu sendiri, Yuni Sulistiawati, SPD. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, siswa dapat menyimak gambar atau teks bacaan berkaitan dengan alat-alat untuk bermain dan wujud bendanya. Yang kedua, siswa dapat memahami tentang pembagian. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat kolase di buku gambar. Yang pertama, silahkan anak-anak amati gambar yang ada di layar handphone anak-anak ya. Nah, dalam gambar itu semuanya anak-anak berada di tempat bermain ya. Di situ adalah permainan ayunan. Kita lihat ya ceritanya nih anak-anak. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri kita lihat ya, ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Selanjutnya, di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, ini anak-anak ya, cerita dari bermain di taman kota. Selanjutnya kita akan coba menjawab pertanyaan ya dari teks bacaan tadi. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny? Jawabannya adalah bermain ayunan. Yang kedua, siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Jawabannya adalah Lani ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Jawabannya adalah Udin. Yang keempat, siapa yang mengayunkan ayunannya Benny? Adalah Edo. Dan yang terakhir, siapa yang mengayunkan ayunannya Siti? Jawabannya adalah Mei ya. Selanjutnya anak-anak, dari teks bacaan tadi kita temukan beberapa makna kata ya. Di antaranya ada taman, ada kota, dan ayunan. Kita lihat, taman maknanya adalah tempat yang menyenangkan ya, terutama untuk anak-anak. Kemudian yang kedua, kata kota maknanya adalah daerah pemukiman ya, daerah tempat tinggal maksudnya. Kemudian yang ketiga, kata ayunan ya, maknanya adalah mainan untuk berayun-ayun ya anak-anak ya. Demikian 3 kata yang kita temukan dan kita cari maknanya. Selanjutnya kita lihat kembali ya tempat bermain. Silahkan anak-anak, pernahkah bermain seperti ini? Dimana di situ ada perosotan dan di bawahnya ada bola ya anak-anak ya. Ya, bermain bola dan juga perosotan bola warna-warni. Dan itu permainan diawasi oleh ibu guru ya, khawatir ada yang terjatuh. Yuk selanjutnya kita lihat cerita dari bermain perosotan. Ada 2 perosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni, naik ke perosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring-jaring yang terbuat dari tali. Perosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji berwarna merah. Benny sedang bermain perosotan bersama temannya.
Benny sedang melaju ke tengah perosotan. Ia tampak gembira dan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas perosotan. Di perosotan lain, Dayu sedang bermain di tengah perosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti tampak siaga di atas perosotan. Mei tampak sedang naik tangga perosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempat bermain bermuaranya perosotan. Lani juga sudah di dalam kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan perosotan adalah bola berwarna-warni ya, kemudian ada tangga, perosotan, dan tali ya anak-anak ya. Silahkan diperhatikan teks bacaannya. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny? Yaitu bermain perosotan. Yang kedua, siapa yang berada di dalam kolam bola? Yaitu Udin dan Lani. Bagaimana perasaan anak-anak saat bermain perosotan? Jawabannya sangat senang. Yang keempat, siapa yang bersiap-siap melakukan perosotan? Yaitu Edo dan Siti. Dan yang kelima, apa saja benda yang ada pada permainan perosotan? Nah, di situ ada bola berwarna-warni, ada perosotan, tangga, dan tali ya, berdasarkan teks bacaan tadi. Selanjutnya anak-anak perhatikan juga nih gambar-gambar yang tadi ya, ada di tempat bermain perosotan tadi. Kita lihat yang pertama ya, kita akan ceritakan ciri dari benda tersebut. Yang pertama anak-anak ada bola berwarna-warni ya. Ini bentuknya bulat ya, dan termasuk benda gas. Kenapa dikatakan benda gas ya? Karena bola ya di dalamnya itu ada udaranya ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua ya, itu ada benda perosotan ya anak-anak yang warna kuning dan biru. Itu terbuat dari besi biasanya dan sangat licin ya pada saat kita naik perosotan. Dan itu perosotan termasuk benda padat. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada tali ya. Tali ini dibuat seperti jaring-jaring untuk belajar memanjat dan termasuk benda padat. Dan yang keempat ada tangga anak-anak. Tangga ini terbuat dari semen ya dan termasuk benda padat juga. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar mengelompokkan benda ya dengan cara memberikan tanda centang pada gambar yang merupakan benda padat. Baik, yang pertama di sini ada bola berwarna-warni ya. Ibu berikan tanda silang karena ini adalah benda gas. Selanjutnya ada perosotan ya. Ini adalah benda padat. Ibu berikan tanda centang. Kemudian di sini ada oli ya. Selanjutnya ke kanan ada oli ya. Di situ benda cair ya anak-anak, sehingga ibu berikan tanda silang. Kemudian ada tangga ya. Itu benda padat. Ibu berikan tanda centang. Selanjutnya ada papan di sini ya. Papan ini adalah benda padat sehingga ibu berikan tanda centang. Kemudian ada minyak rambut anak-anak. Ibu berikan tanda silang karena itu adalah benda cair. Kemudian ada ayunan, itu termasuk benda padat, ibu berikan tanda centang. Kemudian ada air sabun ya. Nah, itu air sabun adalah benda cair ya anak-anak ya. Ibu berikan tanda silang. Kemudian di sini ada lonceng anak-anak ya, alat yang untuk membunyikan lonceng itu berwarna-warni. Nah, ini ibu berikan tanda centang ya karena termasuk benda padat. Kemudian tali juga termasuk benda padat sehingga ibu berikan tanda centang. Kemudian di sini ada sampo anak-anak ya. Sampo dalam botol adalah benda cair, ibu berikan tanda silang. Dan ada pasir. Pasir adalah benda padat ya, ibu berikan tanda centang. Demikian ya anak-anak ya. Silahkan kita lanjutkan kembali ya. Nah anak-anak di sini ada cerita lagi nih. Kita lihat ya. Benny coba lihat ke bawah. Pasirnya bagus ya. Seperti pasir di pantai. Benny menjawab, benar. Ini bisa digunakan untuk membuat kotak tisu pada lapisan luarnya. Nah ini Benny mempunyai ide untuk membuat kotak tisu di mana bagian lapisan luarnya ya diberikan pasir dari pantai ini ya. Ya. Kemudian yang kedua di sini Benny kembali. Bu, ada biji-bijian warna merah.
banyak berjatuhan dari pohon ini. Biji apa ini, Bu? Kata Beni. Dijawab oleh Bu Guru, itu namanya biji pohon saga. Bijinya kering, bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni, ya anak-anak ya. Di sini Beni sedang bercerita tentang karya seni ini anak-anak. Tadi yang terbuat tisu, kotak tisu di mana di luarnya menggunakan pasir ya, semacam kolase. Kemudian di sini yang di sebelahnya tadi ya, biji saga itu pun bisa dibuat kolase ya, hiasan yang sangat indah ya anak-anak. Baiklah anak-anak, di sini ya ada cara-cara membuat kolase ya. Sediakan alat dan bahan seperti biji saga, kertas karton, lem, dan biji-biji lainnya. Kamu butuhkan untuk variasi. Kedua, buat pola yang kamu inginkan dengan pensil. Yang ketiga, tempelkan biji ke karton menggunakan lem. Dan yang keempat, keringkan bila sudah selesai. Yang kelima, selamat mencoba. Nah, anak-anak di sini ya, yang dituliskan ya di dalam kertas kartonnya adalah selamat ulang tahun Ibu. Setelah itu biji saga itu ditempelkan ya sesuai dengan huruf yang sudah anak-anak tuliskan. Terbentuklah kolase berupa tulisan ya, dan akan sangat indah kalau kita pajang. Ya, itu anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak di sini ada cerita kembali, masih di tempat bermain ya. Mei, aku sudah menggunakan 14 kop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa skop pasir yang kugunakan masing-masing ya? Dijelaskan oleh Mei. Oh begini, 14 skop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasir, yaitu ada 2. Maka 14 skop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir, sehingga masing-masing ada 7 skop. Nah, karena 14 dibagi 2 adalah 7, atau karena 7 kali 2 sama dengan 14. Selanjutnya kita cerita lagi nih Edo. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Maka Edo bertanya, ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Kemudian dijawab oleh temannya, benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Nah, dilanjutkan. Kemudian menanyakannya kepada Bu Guru. Bagaimana caranya, Bu? Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Bu Guru menjelaskan. Nah, caranya mudah kok anak-anak. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil dari itu dibagi dengan bilangan 2, baru diperoleh hasilnya. Jadi kita lihat ya pada layar, 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Caranya kita bagi yang pertama dulu. 72 dibagi 9 sama dengan 8. Setelah itu 8 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Hasilnya adalah 8 dibagi 2 yaitu 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Paham ya anak-anak ya? Sekarang kita lihat anak-anak. Ada beberapa soal matematika ya. Kita lihat bilangan yang tepatnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nomor 1, 14 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Anak-anak perhatikan, Ibu berikan warna yang berbeda ya. Warna merah adalah hasil pembagian dari yang pertama, yaitu 14 dibagi 7 ya. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Kemudian di sampingnya dibagi lagi. Nah, yang warna kuning itu adalah pembagi dari soal yang ada ya. Sehingga hasil dari 14 bagi 7 adalah 2, maka dibagi dengan 2 dari soal yang ada sama dengan 1 ya. Selanjutnya nomor 2, 28 dibagi 7 hasilnya 4. Kemudian dibagi 2, hasilnya adalah
2. Yang ketiga, 32 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan titik-titik. 32 dibagi 8 hasilnya 4. Kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2. Yang keempat, 36 dibagi 4 dibagi 3. Caranya yang awal dulu kita bagi anak-anak. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. Dan yang terakhir 5 ya. 45 dibagi 5 dibagi 3. 45 dibagi 5 hasilnya adalah 9. Kemudian 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Demikian ya anak-anak ya. Kita mencoba membagi 3 angka ya. 3 bilangan secara berturut-turut ya. Baik anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Sementara tugasnya adalah yang pertama, buatlah sebuah kalimat dari kata taman dan perosotan. Jadi nanti anak-anak membuat satu kalimat dengan kata taman dan satu kalimat lagi dengan perosotan ya. Silahkan tulisannya tegak lepas saja. Yang kedua, isilah soal matematika di bawah ini ya. Anak-anak kita tadi belajar pembagian berturut-turut ya. Yang ke-1, 12 bagi 2 dibagi 3 sama dengan berapa? Dan yang kedua, 15 dibagi 3 sama dengan 15 dibagi 3 dibagi 5 sama dengan berapa? Selanjutnya yang ketiga, anak-anak silahkan buat kolase tulisan ucapan selamat ulang tahun seperti contoh di bawah. Nah, membuatnya di buku gambar. Dengan cara menuliskan kalimatnya dulu ya, selamat ulang tahun ditujukan kepada siapa. Lalu anak-anak di sini ibu tidak menggunakan bahan alam. Kita gunakan saja kertas lipat ya, atau kertas origami yang berwarna-warni ya. Kertas origami tadi dipotong kecil-kecil, lalu disusun dan dilemkan potongan kertas tadi ya, kertas lipat tadi ke dalam tulisan yang telah dibuat di buku gambar ya, sehingga akan terlihat indah berwarna-warni dalam kolase menggunakan kertas lipat ya anak-anak. Silahkan anak-anak kerjakan ya dengan hati-hati sehingga hasilnya menjadi indah untuk dipandang. Baiklah anak-anak, selalu semangat belajar ya. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.